baiklah, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perilaku tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyibah. Contoh, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Pada kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan larangannya terhadap minuman khamar atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nasib atau meramal. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamar. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis berikut. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu muslimin. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Wahai anak yang soleh, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Wahai generasi muda, penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian merupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan melantarkan anak dan keluarga mereka. Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang, meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Wahai anak yang soleh, ketahuilah bahwa yang mati karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah.
sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan keji ini. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Hadis Rasulullah Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah qala razawaludu ya ahwanu ala Allahi minna qatli mu'mini bi ghairi haqqi. Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan pertanggungjawabannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertikai, berkelahi dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat, ancamannya, hukumannya juga sangat berat. Tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi dan tawuran itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu. Sungguh sayang jika malah masalah yang sepele ini berujung dan pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Sungguh sayang, seribu sayang. Untuk itu jauhilah perbuatan keji ini, mulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari sekarang. Baiklah, untuk materi ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.